Halo semua, selamat datang di Saluran Naskah Tengah Malam. Di saluran ini kita akan mendengarkan cerita horor dari beberapa sumber yang beredar. Pada malam hari ini, saya akan menceritakan sebuah kisah horor yang berjudul Korban Pesugihan Monyet. Cerita ini berdasarkan kisah nyata yang dialami oleh Malik Hanya Acil. Untuk itu, jangan lupa menutup pintu, matikan lampu, dan tarik selimutmu. Pesugihan adalah istilah dalam budaya spiritual di Indonesia yang merujuk pada praktek supranatural atau ritual untuk mendapatkan kekayaan atau keberuntungan secara tidak wajar. Praktek ini seringkali melibatkan tindakan atau upacara yang dianggap tidak etis atau bertentangan dengan nilai-nilai agama dan moral. Penting untuk diingat bahwa praktek pesugihan tidak didukung oleh agama resmi manapun dan dapat berpotensi merugikan orang lain serta melanggar hukum. Sebagai gantinya, disarankan untuk mencari keberuntungan melalui usaha yang jujur dan halal. Dikutip dari tweet Twitter milik Hanya Acil, cerita ini saya ambil dari salah satu RL yang sehari-harinya berjuang di kios kelontongan. Seperti biasanya, Ian selalu berada di kiosnya untuk berjualan dan mencari rezeki memenuhi kebutuhan keluarganya. Awalnya kios itu milik bapaknya, namun setelah ia sudah menikah, kini kios itu resmi menjadi miliknya dan dilanjutkan olehnya. Yang namanya berjualan kadang rame, kadang sepi. Gak selalu ada untung dan gak menutup kemungkinan ada hal yang buatnya rugi. Tapi mau gimana lagi, ia terus berharap ada rezeki setiap harinya untuk memberi makan keluarga kecilnya. Suatu malam ketika ia sedang sendiri, ada seseorang bapak yang menghampirinya dan mengajaknya mengobrol di bangku yang disediakan tepat di depan kiosnya. "Jang, kumaha, rame jualan?" tanya si bapak itu kepada Ian. "Yah namine ge jualan pak. Sok aya rame, nah sok aya sepi nak." Begitu jawab Ian dengan santai. Obrolan ringan pun mereka bicarakan cukup lama, karena memang malam itu situasi jalanan memang sepi dan kios tidak ada yang membeli. "Ini mang, hitung-hitung bantuin saudara aja yang lagi usaha. Silahkan diamalkan setiap malam sebelum tidur ya." Bapak itu memberikan seraci kertas bertuliskan lafal Arab, tapi mudah dipahami bahasanya seperti bahasa Sunda atau Jawa kuno. Katanya sih jimat isim. Menurut kepercayaan di sini, isim itu semacam jimat untuk memperlancar suatu usaha, baik itu jualan atau hal yang lainnya. Setelah memberikan kertas yang diyakini jimat, bapak-bapak itu langsung pergi meninggalkan Ian. Karena malam semakin larut, bahkan kondisi warung juga sudah sepi, Ian pun menutup kiosnya dan beranjak pulang ke kontrakannya. Ia memang bukan penduduk pribumi, melainkan perantauan dari kota lain, tapi masih masuk Jawa Barat juga. "Pak, tadi ada yang ngasih SIM, katanya buat penglaris kios. Ini SIM-nya." Ian menyodorkan secari kertas kepada bapaknya dan langsung pergi ke kamarnya menemui istrinya untuk tidur. Mungkin bapaknya tahu hal-hal yang mengenai benda jimat atau benda sakral lainnya. Makanya Ian memberikan saja kepada bapaknya untuk dilihat. Keesokan harinya bapaknya Ian pamit untuk pulang ke kampung halamannya. Beliau berpesan memang akan mencari tahu keberadaan dari isim tersebut. Setelah seminggu berlalu, entah hanya perasaan Ian saja atau memang nyata, kiosnya mendadak sepi tanpa pembeli. Tidak ada sama sekali orang berbelanja di kiosnya. Yang sebelumnya ada satu atau dua orang yang sekedar mampir, namun memang tidak ada satupun yang datang. Ian pun mengabari bapaknya atas keadaan kios yang baru pertama kali dia alami tanpa pembeli. "Gak apa-apa, mungkin ini tuh proses dari amalan isimnya. Semoga besok ada yang beli. Soalnya bapak ini sudah mengamalin dari isim." Mendengar pernyataan dari bapaknya, mungkin itu proses dari jimatnya, Ian pun tak merasa khawatir, terlebih dan kembali membuka kios seperti biasanya. Lagi-lagi hari berikutnya kios mengalami keadaan sepi pembeli. Ia pun mulai bingung karena kebutuhan untuk sehari-hari tak terpenuhi lagi. Ia terpaksa meminjam ke tetangga untuk makan serta minjam modal untuk temannya karena barang yang berada di kios seperti sudah basi. Makanan-makanan yang berupa makanan ringan seperti alot, padahal baru seminggu yang lalu ia beli di grosir. Dalam keadaan bingung, ia terpaksa harus menutup kios dan pulang ke kampung halamannya untuk sementara waktu.
Sepulangnya di kampung halaman, Ian menerima perlakuan tidak enak oleh adik perempuan yang bernama Yayan. Sebab Yayan kesurupan dan menerkam Ian. Memang bukan hal yang pertama bagi ia mendapati keadaan seperti itu. Sebab Yayan dari kecil memang gampang terpengaruh, baik itu oleh makhluk gaib. "Kamu siapa? Mau apa datang sini?" teriak Yayan yang kesurupan. "Neng, sadar Neng, ini AA." Ian mencoba melepaskan cengkraman Yayan. Sudah terbiasa adik perempuannya itu kesurupan, tapi tidak membuat dirinya takut, karena dalam tubuh adiknya terdapat makhluk asing yang memang tidak pernah ramah. Dengan cepat juga adiknya sudah sadar dengan sendirinya. Menurut ibunya, Yayan semenjak dari minggu kemarin sering kesurupan, tidak seperti biasanya. Ian kembali lagi memikirkan jimat isim yang telah dikasihkan dan diamalkan oleh ayahnya. "Pak, mungkin ini dari amalan isim itu. Soalnya kejadian sineng kayak sering, dan lagi kios juga gak mau laku." Mendengar pertanyaan tersebut, bapaknya hanya bisa menenangkan Ian dan mengucapkan sabar. Ian tidak mau ambil pusing. Ia dan istrinya langsung masuk kamar untuk beristirahat, karena kondisi adik perempuan yang sudah kembali siuman. Tepat di hari ke-9, setelah jimat itu sudah diamalkan isinya, pada malam hari terjadi hujan angin di daerahnya. Rumahnya yang berada di atas perbukitan membuat khawatir. Pasalnya takut ada longsor atau hal yang lainnya. Bapak menyuruh Ian untuk segera mengumumkan azan, sebab kepercayaannya jika terjadi hujan angin petir, cara menangkalnya hanya dengan azan. Berdoa kepada Allah agar tidak terjadi hal-hal yang mengerikan. Selesai mengumandangkan azan dan hujan cukup reda, tiba-tiba terdengar gemuruh dari atas bukit. Mereka langsung berhamburan keluar rumah melihat apa yang terjadi. Apakah sebuah batu atau tanah yang longsor ke bawah? Namun gemuruh itu bukan berasal dari bebatuan ataupun tanah. Setelah diamati lama, tiba-tiba terdapat banyak sekali pasang mata yang menatap ke arah keluarga Ian. Memang belum jelas terlihat apa yang terjadi. Dan setelah bapaknya Ian menyoroti arah itu dengan lampu-lampu senter, barulah terlihat banyak kawanan monyet yang sedang bergelantungan di atas dahan pepohonan. Menerima kontak langsung dengan manusia, para monyet itu berteriak-teriak tak karuan saat sorot lampu senter mengenai monyet-monyet tersebut. Mereka tak terhitung jumlahnya, sebab masih banyak sekali sepertinya kawan monyet itu yang tidak tersoroti. "Cepat kembali lagi masuk ke rumah," perintah bapaknya Ian ke semua keluarga yang terlihat kejadian aneh itu. Langsung saja mereka berlarian masuk ke rumah dan menutup semua akses masuk agar para monyet tidak bisa memasukinya. Terdengar suara teriakan monyet yang tadinya berada di pepohonan, kini sudah berada di atas genting rumah. Para monyet itu berhamburan dan mengelilingi rumah. "Bapak, gimana ini Pak? Ibu takut." Suara dari genteng yang sepertinya mulai pecah, dan suara pintu bahkan yang jendela dipaksa untuk terbuka. Keluarga Ian sangat ketakutan mengalami kejadian itu. Tak ada suara sama sekali mengingat kengerian yang ditimbulkan monyet. Setelah lama kemudian, suara-suara teriakan bahkan gerangan pun mulai berada. Ian beserta bapaknya mencoba untuk melihat kondisi lewat gorden jendela. "Pak, kayaknya udah gak ada monyetnya." Mereka berdua pun keluar rumah untuk mengecek. Ternyata memang sudah tidak ada kawanan monyet itu dan entah pergi kemana. Namun kembali lagi Ian kesurupan untuk sekian kalinya. Yang lebih aneh kali ini, pergerakan Ian sangat lincah, layaknya seekor monyet. Ian berlari melompat ke sana kemari, dan berdirinya pun seperti monyet. Tak ingin Ian berulah lebih, bapaknya langsung merangkul dan menatap tubuh putrinya itu. Sempat ada gigitan di tangan bapaknya. Namun beliau hanya bisa menahan, menyuruh Ian pergi ke seorang ustadz yang terkenal di daerahnya untuk mengobati Ian yang sedang kesurupan. Ian pun mengiyakan dan bergegas pergi menemui sang ustadz. Rupanya ustadz tersebut seperti sudah tahu ketika didatangi Ian pada tengah malam itu. Mereka langsung bergegas untuk kembali. Di perjalanan pulang nampaknya para warga pun ikut mengawal mereka berdua. Katanya para warga mendengar kegaduhan yang terjadi di rumah Ian.
dan melihat apa yang telah terjadi. Sesampainya di rumah, tubuh Yayan sudah berikat di atas ranjang. Kedua tangannya dan kakinya diikat di sebuah tali dari kain samping. Mulutnya pun tak luput diikat menggunakan sial. Melihat kondisi adiknya, Ian pun iba dan mencoba untuk membukakan ikatan, tapi bapaknya melarang agar tidak ada sesuatu hal yang mencelakakan dirinya atau orang lain. Para warga berkerumunan berdesakan melihat kondisi Yayan yang meronta-ronta akibat kesurupan. Sang ustadz pun menjinakkan sosok yang bersemayam di tubuh Yayan dan mencoba berkomunikasi. "Siapa kamu? Kenapa kamu di sini?" Tatapan Yayan langsung mengarah ke Ian yang memang berada di dekatnya. Tatapannya begitu tajam dengan raut wajah yang menyeramkan. Sosok di balik tubuh Yayan pun akhirnya berbicara kepadanya. "Bodoh kamu, saya kasih jimat malah dikasih ke bapakmu. Aku siluman monyetnya yang disuruh dukun untuk menjaga jimat itu. Tadinya yang harus kamu urus, kamu amalin juga. Dan nantinya kamu juga yang bakal aku bawa ke negara gaib kami." Mendengar ucapannya, Pak Ustadz menanyakan keberadaan jimat tersebut pada bapaknya Ian. "Sana kamu pergi, ke asalnya, jangan ganggu lagi." Pak Ustadz mencoba untuk memperingati sosok di balik tubuh Yayan, tapi sosok itu malah tertawa keras, menimbulkan kengerian pada siapa saja yang menyaksikan. "Sebab orang bodoh itu tidak mau adiknya yang bakal aku bawa." Sosok itu pun kembali tertawa dengan seram. Ustadz langsung mengambil seracik kertas yang digenggam oleh bapaknya Ian dan mulai untuk melafalkan doa-doa kepada Allah. Sosok di balik tubuh Yayan itu meronta-ronta akibat menerima dan mendengarkan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Ustadz. "Panas, panas, aku gak bakal ngelepasin anak ini, mau aku bawa." Mendengar perkataan dari siluman itu, Pak Ustadz langsung meminta korek dan wadah untuk tempat pembakaran jimat. "Jangan macam-macam, kamu manusia rendahan, jangan dibakar jimatnya." Kembali sosok itu berteriak. "Kamu harus sadar, dunia ini hanya Allah yang memiliki. Tidak ada daya dan upaya selain pertolongan Allah yang Maha Kuasa." Ustadz itu langsung membakar jimatnya dan berkata bahwa siapa saja yang bersekutu dengan jin dan menduakan Allah maka dosa besar. Sebelum sosok itu pergi dari tubuhnya Yayan, kembali ia menatap tajam dan berkata, "Aku gak bakal diam." Lalu sosok itu pun sudah tak ada lagi, dibarengi Yayan yang menangis kesakitan setelah siuman. Para warga yang menyaksikan pun akhirnya membubarkan diri. Tali yang tadi mengikat tubuh Yayan sudah dilepaskan dan menyuruh Yayan agar beristirahat. Pak Ustadz memanggil Ian dan bapaknya untuk berbincang sebentar mengenai masalah itu. Kayaknya dukun ini ngadain pesugihan monyet, terus nyari tumbal buat kejayaan dirinya, dan ngebohongin jimat isim itu membawa penglaris untuk jualan. Mendengar pernyataan tersebut, baik Ian ataupun bapaknya sangat menyesali perbuatan dan segera bertobat meminta ampun kepada Allah. Ustadz tersebut juga berpesan jangan sesekali percaya kepada orang-orang yang baru jumpai ataupun yang sudah lama kenal dan mengiming-imingi sesuatu kekayaan yang instan dengan cara hal yang kemarin. Orang awam tentunya jadi sarana empuk untuk dijadikan tempat atau korban dari ilmu hitam. Beliau pun berpesan agar selalu was-was diri dan ingat kepada Allah dalam setiap saat. Kejadian yang sudah berlalu dijadikan pelajaran dan cara agar meningkatkan keimanan kepada Allah. Tidak ada kekuasaan dan pertolongan selain Allah Sang Maha Kuasa. Itulah tadi sebuah cerita tentang pesugihan monyet. Semoga kalian semua terhibur dengan cerita singkat pada malam hari ini. Terima kasih telah mendengarkan cerita di Naskah Tengah Malam. Sampai jumpa di cerita horor selanjutnya.